Pemirsa, nama Cimehong mendadak santer dibicarakan warganet lantaran memiliki usaha yang tentu saja tak biasa. Tak jarang banyak juga yang menyebut jika dirinya dijuluki pedagang palu gada, alias apa yang lu mau gua ada. Julukan itu tentu saja bukan mengada-ada, lantaran semua barang yang ia jual sangat beragam, mulai dari buah hingga tanah pemakaman. Bukan hanya itu, pemilik nama lengkap Novia Handayani itu juga dijuluki Cimehong, lantaran barang dagangannya terbilang cukup mahal. Ia juga kerap mereview buah-buahan yang dijualnya sebelum dijual ke pembeli. Kuburannya bagus banget, tidak serem. Walaupun ini sudah mendung malam, tapi tidak serem. Yang mau cari tanah kuburan, silakan japri ya. Tapi saya punya stok yang untuk yang beragama Kristen. Harganya pasti murah. Anda yang masih punya stok kuburan juga saya bisa jadi calo. Thank you. Awal mulanya viral di sosial media. Cuman ya itu kita harus konsisten ya. Mungkin ya videonya biasa-biasa aja. Cuman satu kali bulan pas viral itu pas posting yang jual tanah kuburan. Jadi calo kan, stok saya juga udah habis gitu kan. Jadi ada nggak yang punya gitu? Kalau ada, saya juga mau jadi calo gitu kan. Nah, dimasukin Twitter kemana-mana, di stick videonya gitu loh. Ya udah, ya viral di situ gitu. Makanan ya apa aja yang bisa dijadiin duit, yang penting halal, ya saya jalanin gitu. Cuman sekarang ya masih milih-milih, pilih-pilih juga ya yang dijual, nggak semua dijual, terlalu banyak itemnya. Karena konten jualan yang tak biasa itulah ia viral di jejaring maya. Ia tak menyangka jualan jujurnya itu mampu membuat heboh jagat maya. Selain buah, ia juga menjual cendol sultan yang harganya sulit dinalar, yakni 80 hingga 100 ribuan rupiah. Kalau produk yang mahal ya tergantung kualitas ya. Ya kualitas lah, tapi kalau di saya kan contoh kayak cendol gitu kan. Cendol yang 5.000 juga ada, tapi kan juga sedikit, terus encer gitu kan. Ya beda-beda, kita harus lihat barangnya dulu. Di usianya yang tak lagi muda, ia juga sejatinya tak paham betul bagaimana berselancar di sosial media untuk mempromosikan barang dagangannya. Tak jarang ia juga kerap mendapat hujatan dari sebagian warganet lantaran dinilai amatiran sebagai penjual di media sosial. Lantas benarkah sejak viral semakin banyak pembeli yang datang ke lapaknya? Matoa lagi ya. Harganya mehong 85.000 1 kilo, tapi tetap laku aja. Memang tiap udah dari awal kita taruh di sosial media gitu. Jadi nggak langsung viral gitu, nggak. Akunnya juga kan waktu awal kan sedikit kita harus ya promosi, ada iklan yang dibayar, tapi sudah hampir 2 tahun ini kita nggak menggunakan iklan, jadi karena udah rame ya udah bikin konten-konten begitu aja. Ya pastinya ya makin laris. Ya terima kasih sih yang sudah memviralkan saya gitu. Tapi ada juga yang dia mau viral tapi kita yang dijatuhin juga banyak gitu. Jadi saya kan nggak mengerti dunia konten kreator ini seperti apa. Saya juga iseng. Banyak video-video saya yang memang amatiran banget gitu. Karena saya terbatas, saya udah berumur gini kan, main-main di TikTok, di sosial media itu memang terpaksa. Hujatan dari warganet seolah tak dipedulikan olehnya. Di balik itu semua ada niatan baik yang terbersit di hati Cimehong. Ia ingin bisa membantu para petani buah untuk menjual hasil kebunnya. Hal itulah yang akhirnya membuatnya terjun ke panggung politik untuk bertarung memperebutkan kursi DPR RI. UMKM,
kita akan bantu. Misalnya saya bisa Senayan, kenapa enggak? Misalnya saya lihat bagus gitu ya, kita bisa ekspor. Kalau buah-buah kayak petani, nelayan ya, kita misalnya contoh aja banyak dari ada dari Kepulauan Seribu, itu mereka hasil cuminya ya, itu kalau tidak ada wisatawan nggak ada yang datang, nggak ada yang beli. Jadi kita bisa dari mungkin bukan hanya Kepulauan Seribu aja, dari mana-mana juga kita akan latih dan kita akan ekspor. Saya akan bantu gitu. Support keluarga, pertamanya nggak support, tapi dilihat perkembangan saya gitu, memang benar-benar disupport sama Pak Haritanu, ya mereka mendukung gitu loh. Gitu. Yang penting kita nggak keluar mahal gitu kan. Ya sebenarnya saya nggak cita-cita politik ya, tapi dengan berjalannya waktu saya ngikutin hati nurani gitu. Saya melihat, saya pertamanya saya lihat orang kayaknya boleh juga gitu kan. Memang awal-awal saya juga anti namanya politik, ngapain sih gitu, tapi saya lihat waktu saya awal mau masuk, jalan itu dibukain. Saya contohnya saya mau turun ke bawah gitu ya. Saya bisa misalnya contoh saya ke Kalijodo gitu kan, ke jembatan tol Kalijodo buat gunting masal, ya bagi-bagi makanan. Saya bisa bantu banyak orang karena follower saya banyak. Saya cari tukang gunting juga mudah gitu loh. Saya nggak ambil pribadi, coba terus ya supaya lebih masyarakat, lebih teman-teman saya gitu, kalangan teman-teman saya yang mau bantu juga, TV juga dipanggil juga datang gitu kan. Ya itu kalau saya berbuat baik begitu kan mulia ya. Saya nggak ada kantong pribadi. Saya mau bukan pencitraan. Memang dari dulu sebelum masuk politik ini saya juga udah biasa. Tapi dengan masuk politik saya bisa lebih banyak orang lagi yang saya bantu. Yang jelas kini nama Cimehong semakin melejit di media sosial hingga memantik rasa penasaran halayak luas. Sederet selebriti dan juga selebgram hingga YouTuber masyhur dibuat penasaran dengan kualitas barang jualannya yang dinilai mahal untuk melihat langsung lapak dagangannya yang berada di rumah di kawasan Jakarta Utara. Salah satunya adalah Ria Ricis. Halo Ci. Halo. Misi ya izin ya, misi. Halo, Halo Dodo. Ci Sepci. Aku rencananya mau belanja, Iya boleh. tapi nanti Cici yang pilihin semuanya. Aku yang pilih. Iya, sekalian ntar Cici jelasin mana yang menurut Cici bagus, yang Aku enggak. kira aku yang pilih, aku kasih semua ada. Jangan Borong. dong. Sekarang aku cuma punya budget 50.000 Ci. 50.000. Iya. Nggak apa-apa, beli pete aja tuh 50.000. Satunya dapat. satu ini 50.000. Enggak, Oh. satunya 8.000. Oh, ya Berarti udah. kalau 5.000 aku kasih 5. Enggak deh, gini aja deh, budgetnya 1 juta. 1 juta. Tapi nanti Cici bantu pilihin yang mana-mana yang sekiranya digabungin jadi 1 juta. Oh bisa. Ya, tapi Cici sambil jelasin juga ya. Sambil jelasin ya. Tapi aku dengar-dengar katanya di TikTok ada juga yang nggak bagus tapi Cici tetap jualin. Kenapa? Nggak bagus tapi tetap jualin. Nggak enak kali ya. Tapi aku tetap jual kali. Ya kenapa nggak enak dijual sih? Biar orang pada tahu. Kan buah langka tuh. Ada tuh pas hari ini tuh ada tuh buah Tapi salju. nggak enak. Iya, tapi dibeli orang. Oh. Aku udah ngomong ini nggak enak loh. Jadi kayak buah salju ini makannya kayak makan kapas dikasih gula. Kan lihat kan? Itu bisa dimakan. Bisa. Coba ini satunya berapa Ci? Setengah kilo kita jual 80.000. Coba kita tes yang mana yang bisa kita makan Ci? Ini semua bisa makan. Coba Kamu ini aja. ya. Halal nggak ini? Iya, buah pasti halal lah. Emang buah ada buah yang nggak halal. Buah nyolong. Oh iya bener. Teksturnya kayak ada kapas-kapasnya gitu. Jadi namanya buah salju hanya ada di Bali, di Bedugul. Buah langka ini, Rasanya setahun apa cuma sih? sekali. Kalau aku bilang rasanya kapas dikasih gula. Cuman kalau kapas kan nggak bisa ditelan. Ini bisa ditelan. Digigit apa? Di dalamnya ada biji. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya Oh apa? ini bijinya. Enak kok.
Enak ya? Kok Cici bilang nggak enak? Selera masing-masing. Kalau aku sih, aku nggak enak ya. Aku Tapi enak. ada yang bilang enak. Supaya jadi 1 juta, tapi kan ntar kan gabung-gabung Ya sama yang beli lain. aja, dikit lah, setengah Ya udah. kilo. Mana lagi Ci? Berarti setengah kilo berapa tuh? 80.000. Oke, setengah kilo ya Mbak. Aku ada apa lagi? Salad gula pasir. Bedanya apa? Beda, makanya kita punya fresh. Nah, bukan seperti ini. Yang udah ada aja Berduri-duri lah. ya. Kalau ini berapa Ci? Sekilo 60.000. Isinya Oh. banyak. Kita coba ya. Ini sih dipotek beda. apa langsung makan? Dipotek, Pak. Oh, kok keras? Oh gini, oh bismillah. Sama aja sih, Hah? sama aja. Sama? Iya. Sama? Sama rasa-rasa seperti biasa. Lain rasanya. Ada kualitas orang juga nggak bagus. Oh iya, kalau nggak bagus ya. Iya. Banyak orang misalnya jual satu kantong, di dalam-dalamnya dikasih yang busuk, bagusnya di luar doang. Iya. Oke lah, ini bungkus juga. Totalin sih nanti kalau kelebihan ada 1 juta aku nggak bisa bayar. Hah? Dijual aja kamu. 1 juta rupiah, Ricis menyiapkan uang untuk membeli semua buah yang ada di Cimehong. Satu persatu buah yang hendak dijual, Ricis cicipi terlebih dahulu. Jika dirasa pas dan enak, maka ia akan beli. Ini langka. Sultan. Ini beda. Ini manggisnya sama Oh, ya, manggis yang di luar tuh beda. Bedanya apa? Ini kualitasnya kualitas ekspor. Jadi kalau biasa yang manggis kan ada yang keras, ada yang di dalamnya tuh masih ada getah-getah. Ini kalau kualitas ekspor ini pilihan. Kita coba ya. Boleh? Ya, boleh. Caranya gimana? Oke, cakep ya. Kalau biasanya yang mungkin kualitas jelek ya. Di sini banyak getah-getah kuning. Dan ini kalau ini tidak ada biji. Kalaupun ada biji itu tipis. Kok Cici 100 bisa kilo. tokonya dapat yang bagus-bagus kok bisa? Karena kita mungkin langsung dari petani. Karena kan saya selalu masukin ke Instagram yang butuh, yang ada barang ini yang bagus silakan japri. Gitu. Enak kan? Enak tapi agak asam sih. Asamnya manggis. Oh, strawberry berapa Ci? 350.000. Lah habis dong duit kita. Iya, kita cuma punya duit kan 1 juta ya guys ya. Bener-bener mehong kalau belanja di sini tuh minimal harus bawa duit 5 juta baru bisa belanja di sini. Markisak atau Asam ya? klonnya manis. Oh manis, coba deh kalau manis. Berapa dulu harganya Ci? Ini sekilo 80.000, isinya banyak. Oh ya udah coba ini ya Markisa apa namanya? California. Manis Bali. Oh bukan California. Bijinya dimakan juga? Makan. Beneran digigit? Biji itu kan bagus buat kesehatan. Markisa Bali. Enak. Tak sampai di situ, Ricis juga diperlihatkan buah naga sultan yang harga satuannya Rp500.000. Mendengar harga yang diucapkan Cimehong, Ricis seperti bingung hingga ia penasaran dengan rasa buah naga berwarna kuning itu. Ini buat naga mehong. Oh aslinya berapa harusnya? Ini memang dari luar juga mahal. Oh. Kalau lokal kan ada buah naga juga, Iya. tapi kan buah naga ada yang bilang 10.000, 20.000 ya. Ini itu sekilo ya. Sekilo berarti berapa buahnya? Kan ini 500.000 Satunya? 1 kilo. Jadi Wah kalau gitu cuma beli 2 habis dong 1 juta uang jajan nih Cis. ya iya, beli ini satu ini hampir lebih kurang 200.000. Kenapa mahal? Ini impor dari Ekuador. Yang bikin beda apa sama yang buah naga merah? Rasanya dong, mau coba ya? Oh enggak, kalian beli aja berarti beli sekalian nyicip. Berarti satu dibeli. Nanti yang beli biasa aja kamu coba, kalau enak baru kamu beli. Oh, misalnya udah dicip tapi udah dibuka. Terus nggak enak rugi dong. Kan ini buat Buat aku. konten kreator Oh. yang terhit gitu loh. Ini nanti Cici bangkrut. Kagak. Ini ya, ini katanya satunya 500.000 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kayak buah naga rasanya. Kayak agar ya. Iya. Dan ini fungsinya beda sama biasanya orang beli ini sultan ya, para sultan yang beli. Yaudah, berarti ini kita bayar yang ini ya, karena Cici udah makan, jadi kita bayar setengahnya ya. Makin viral. Berarti ini menurut Cici yang bagus yang mana? Semuanya pasti bagus. Udah berapa ya belanjaan kita? Duit aku cuma 1 juta, Ci. Yaudah, totalin dulu deh, Ci. Sebenarnya aku pengen milk strawberry, tapi duit aku kurang. Wajah Ricis yang ceria saat berburu buah di toko Cimehong seketika berubah kala warganet banyak menghujat lantaran ia dianggap pecicilan saat menjemput Yunifah ibundanya yang baru saja pulang dari Mekah dalam kondisi sakit di bandara. Tak jarang warganet menuding jika Ricis dinilai tak peka dengan kondisi ibunda tercinta. Lantas seperti apa Ricis menanggapi komentar pedas warganet? Ini buat kalian-kalian yang bilang, Cis,
kok ibunya datang, ibunya dalam keadaan sakit tapi happy aja sih mukanya, kok nggak ada muka sedih dan lain-lain. Justru kepada orang yang sedang sakit, kepada orang yang sedang bersedih, kepada orang yang sedang gundah gulana, kita nggak boleh memperlihatkan wajah sedih kita. Itu namanya adalah energi yang kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Misalnya nih, Mbak Cindy lagi sedih, otomatis kan aku lawan bicaranya dong, dan aku harus ngasih energi yang positif. Aku menyampaikan energi positif, senyum, ngelawak, lucu dan lain-lain, itu bukan berarti aku nggak sedih. Kalau kalian mikir aku, oh Ricis nggak sedih, ibunya sakit, bla 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 segala macam, kan salah besar. Semua yang ia lakukan itu tentu saja ada maksud dan tujuannya. Jika ia larut dalam kesedihan, maka yang ia khawatirkan kondisi ibunda tercinta akan ikut sedih dan semakin drop. Bahkan Oki Stiana Dewi mengungkap, jika kehadiran Ricis mampu membuat ibunda tersenyum lebar, layaknya tak merasakan sakit. Colek. Yang bener aja. Sama Boki aku gak senyum-senyum. Kalau sama Boki gini, Boki pampers. Oke, ganti pampers. Kenapa emang gitu? Enggak, maksudnya kan ibu kan ganti-ganti pampers segala macam. Kan cuma Boki kan gak bisa ngelawak deh. Oh. Sabar ya, sabar. Terus kalau apa Ricis, ibunya ketawa. Masa sih? Kan Cile. senyum terus. Jadi gitu ya teman-temannya. Jadi nggak mungkin aku nggak sedih, nggak mungkin aku baik-baik saja melihat ibu dalam keadaan sakit masuk IGD, pulang dari umroh dan lain-lain. Ini hanya menyampaikan energi positif. Betul. Dan itu tertular, maksudnya Iya. energi positifnya bisa ketransfer. Makanya kan Oma bilang kan cuma sama Ade loh, berarti ibu senyum-senyum, ibu ketawa-ketawa. Sih, tandanya kita Iya. harus menyampaikan energi positif. Betul. Dan ibu juga bisa ikut happy dan bisa melupakan rasa sakit lah walaupun sejenak, itu bisa teralihkan. Makanya jadi jangan beranggapan aneh-aneh karena nggak ada. Bahkan ketika Sulianto ayahanda tercinta tutup usia, Ricis yang saat itu tengah ada di Flores, Nusa Tenggara Timur sama sekali tak terlihat sedih. Bahkan ia tampak tegar meski suaranya lirih. Ia hanya bisa pasrah atas suratan takdir ilahi. Di pusara sang ayah pun, Ricis sama sekali tak meronta ataupun menangis histeris. Apalagi Ricis dikenal dekat dengan ayahanda tercinta semasa hidupnya. Namun ia hanya menatap gundukan tanah di depannya sambil sesekali diberi pelukan oleh kakak tercinta untuk menguatkan. Papa sudah bahagia, Papa sudah tenang, sudah tidak sakit lagi. Udah, Papa udah nggak sakit lagi gitu aja. Karena kan yang dikhawatirkan adalah air mata kita memberatkan almarhum berpulang. Jadi harus kuat. Karena Papa ngajarin kita kuat. Papa ngajarin aku hal-hal baik lainnya gitu. Lantas benarkah Ricis tetap tampil pecicilan karena tak ingin larut dalam duka? Sama halnya ketika ia mengetahui jika kondisi sang ibu drop dan dirawat di ruang ICU di Mekah. Ia juga tak menunjukkan kesedihan meski matanya sedikit sembab. Sekarang ibu sudah ada di ruang ICU gitu. Jadi dokter mau melakukan observasi lagi karena kemarin sudah ada gagal jantung ya, sudah berhenti nafas atau berhenti jantung. Jadi perlu observasi terlebih dahulu. Sekarang sudah di dalam ruang ICU, sudah dalam keadaan yang lebih stabil, alhamdulillah. Jadi paling besok insya Allah kami akan kembali datang ke sini. Mungkin kita bergantian ya Dek ya. Ya tinggal tunggu berikutnya aja seperti apa. Tadi sih terakhir dokter bilang keadaannya sebenarnya sudah stabil, cuman karena ada riwayat kemarin
yang berhenti jantung itu atau berhenti nafas itu, namanya apa sih Dek? Nanti nafas sementara ya. Cardiac arrest ya. Karena ada kejadian itu jadi memang harus di ICU lagi.